Tretan UTM, selamat datang di UTM Podcast pada sesi Cahaya Ramadan bersama saya Ali Wafi. Nah, apa kabar nih Tretan UTM? Semoga teman-teman Tretan dikasih kelancaran puasa di hari pertama. Nah, pada episode kali ini kita membahas salah satu tema yang cukup penting dan cukup lagi padat-padatnya di isu sekarang, yaitu di balik lapar dan dahaga menemukan hikmah puasa Ramadan. Nah, kali ini juga kita kedatangan salah satu narasumber spesial, siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak Profesor Dr. Safi SHMH. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Baik. Untuk puasa hari pertama Bapak lancar? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Bapak ya. Nah, di sini nanti kita akan memberikan berdiskusi dan juga mengobrol banyak tentang tema yang kita angkat. Bapak lebih mau dipanggil siapa nih, Bapak atau Prof atau siapa? Sembarang deh, Oh, sembarang, baik. yang penting enak didengar aja. Baik, kita panggil Bapak aja ya. Oke, Nah, ini Bapak, ada beberapa teman-teman atau tretan, mengirimkan pertanyaan ke UTM Podcast. Ini salah satu pertanyaannya, yang pertama ini ada, sebagai pimpinan Universitas Trunojoyo Madura, bagaimana Bapak memaknai Ramadan sebagai momentum transformasi karakter bagi mahasiswa? ya. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan, Baik, saya, atas nama pimpinan dan segenap sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kekhusyuan dalam menjalankan ibadah puasa dan semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. amin ya robbal alam. Selanjutnya menjawab pertanyaan, Baik. tadi, boleh diulang ya Boleh pertanyaannya? Bapak. Pertanyaannya, bagaimana Bapak sebagai pimpinan universitas memaknai Ramadan sebagai momentum transformasi karakter bagi mahasiswa? Oke, baik baik. Jadi, ibadah puasa Ya, itu sesungguhnya kewajiban semua umat beragama, benar, tidak hanya umat Islam, benar. tapi umat-umat, sebelumnya, belum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu juga disyariatkan melaksanakan ibadah puasa. Walaupun waktu dan harinya berbeda-beda, Berbeda-beda. ya. Kenapa? Nah, itu menunjukkan pentingnya puasa sebagai media untuk melakukan transformasi diri, Oh, baik. agar menjadi pribadi yang lebih Lebih baik. baik lagi, Pak, ya. Kenapa seperti itu? Karena inti dari pelaksanaan ibadah puasa itu sesungguhnya adalah, kita diajarkan untuk bisa menjadi manusia yang bisa mengendalikan diri, ya, Baik, tidak menuruti seluruh keinginan yang ada dalam hati dan pikiran atau bahkan mungkin hawa nafsu kita. baik, baik. Maka, Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan instrumen kepada manusia agar tetap, under control ya, agar tetap ada di dalam kontrol Baik. itu, yaitu di antaranya melalui ibadah puasa itu, Oh, Masya ya. Allah. Agar kita bisa menjadi manusia yang pandai mengendalikan diri, sehingga keberadaan kita itu tidak mengganggu kehidupan manusia dan alam semesta, bahkan bagaimana justru dengan keberadaan kita itu memberikan, manfaat dan kebaikan bagi manusia lainnya dan bagi alam semesta. Semesta. Oh, baik. Baik, Bapak. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar ibadah personal aja berarti Bapak ya? Betul betul. Tetapi juga salah satu proses pembentukan karakter yang menjadi manusia yang lebih baik lagi, Bapak. Betul, justru pesan, yang kuat dalam ibadah puasa itu adalah dimensi sosialnya, Oh, iya, iya, ya. benar, Selain dimensi individual ya, tapi benar. justru yang lebih kuat itu adalah dimensi sosialnya. Sosial. Makanya kenapa dalam pelaksanaan ibadah puasa, selain kita berlatih untuk merasakan
seperti mereka yang kekurangan makanan ya, yang hidup dalam Keterbatasan. keterbatasan, itu bagaimana kita juga Barat. bisa ikut merasakan, Baik. dan di bulan puasa juga ya, agar tidak hanya merasakan, tapi harus ada action. Oh iya benar. Maka di bulan Ramadan juga diwajibkan zakat fitrah. Oh Ya, benar-benar Bapak. sehingga kita tidak hanya merasakan, tapi ada action untuk membantu, untuk Iya. mengatasi mereka-mereka yang secara ekonomi, sedang dalam Kesusahan tadi. kesusahan. Oh baik. Jadi tentang karakter hal tersebut itu tentu ini berkaitan erat dengan budaya akademik di Universitas Trunojoyo Madura. Ya, Baik. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama Bapak. Ini juga ada pertanyaan yang selanjutnya nih Bapak, pertanyaan yang sangat menarik. Nah, apakah nilai puasa seperti kejujuran dan pengendalian diri yang tadi Bapak sudah sampaikan itu dapat menjadi pondasi budaya di akademik Universitas Trunojoyo Madura? ya betul. Eee, jadi pendidikan yang, sesungguhnya ya, itu adalah, proses yang bisa, membentuk pribadi yang sedang menempuh pendidikan, itu menjadi manusia yang lebih baik, dari Betul. sebelum, menempuh proses pendidikan, ya. Nah, oleh karena itu, maka proses, pendidikan itu harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, Baik. nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, dan nilai-nilai mulia yang lainnya. Nah, Baik. puasa mengajarkan itu semua, ya. Puasa mengajarkan itu semua. Coba bayangkan kalau kita nggak jujur, ya kita kan bisa saja, membuka di siang hari ya, maksudnya, buka puasa di siang hari sebelum waktunya, tapi tidak diketuk oleh orang lain kan. Tinggal kita masuk kamar, kita masuk dapur, Bapak, makan sendiri, keluar seolah-olah kita puasa. seolah-olah kita puasa, kan bisa sebenarnya. Tapi Bisa. kenapa kita nggak melakukan itu? Nah, karena puasa itu mengajarkan bagaimana kita menjadi pribadi yang jujur, Jujur. Oh iya ya. benar banget Bapak. Bahwa puasa kita itu tidak hanya dilihat oleh manusia, tapi yang lebih penting adalah malaikat dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap apa yang kita laksanakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Nah, termasuk kita jujur atau tidak. Benar benar banget Ya, Bapak. makanya, pendidikan karakter yang termasuk, di antaranya dijiwai ya oleh Iya. nilai-nilai Ramadan, oleh nilai-nilai puasa itu bagaimana menjadi pondasi, di setiap lembaga pendidikan. Oh baik baik. Sehingga, lembaga-lembaga pendidikan termasuk Benar. Universitas Trunojoyo Madura, Ya. itu tidak hanya mengajarkan bagaimana mahasiswanya, lulusannya cerdas ya, atau pintar, dari sisi knowledge saja, Ya. tapi bagaimana kecerdasan dan kepintaran itu dilandasi oleh, semangat, moralitas Benar. dan integritas yang tinggi. Oke. Sehingga ilmu yang dimiliki itu akan digunakan untuk kepentingan kebaikan sesama, Oh iya benar bukan malah menjadi alat benar. untuk memanipulasi dan menipu pihak lain demi keuntungan dirinya. Oh iya benar. Baik baik Bapak. Jadi, nilai spiritual seperti itu sangat berdampak pada kualitas akademik di Universitas Trunojoyo Madura ya Bapak ya? Betul, jadi, saya ya dan tentu kita semua itu menginginkan agar proses akademik itu berjalan seimbang Benar. ya, antara, proses untuk menguatkan intelektual intelektual intelektualitas kita dengan proses untuk memantapkan moralitas kita. Masya Allah, baik Bapak. Nah, pertanyaan tadi sudah terjawab ini Bapak. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi. Menurut Banyak juga ya pertanyaannya. iya, karena teman-teman Trade Oke. Universitas Trunojoyo Madura itu sangat semangat Pak, Oh siap, menyaksikan UTM Podcast luar kali ini. biasa, siap. Masya Allah. Nah, ini menurut Bapak ya, bagaimana puasa dapat membantu mahasiswa membangun ketahanan mental di tengah tekanan akademik? Ya. Tadi, Bapak sudah menyampaikan kita bisa berbuka di siang hari, diam-diam. Nah gitu Ya. Bapak, menurut Bapak bagaimana? Ya, tentu relevansinya kuat sekali ya, Benar. karena seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa puasa, ya itu adalah instrumen yang, disyariatkan oleh agama ya, dalam rangka untuk, membentuk, pribadi ya, Ya. dengan mental yang kuat Oh ya. baik.
Coba bayangkan dia harus menahan lapar dan Dahaga. dahaga sekitar berapa jam itu. Kalau sekarang itu kan subuh jam, Jam berapa sekarang? 4.25 mungkin ya, Iya, perkiraan kita sekitar itulah, 4.50 4.20 mungkin ya, ben 4.20 itu sudah. masuk Kalau insight. kalau imsaknya malah 10 menit sebelumnya kan, Sebelum ya 4.20. sampai kita berbukanya sekitar Di jam 06.00 ya. Iya, di sekitaran Ya segitu, kurang lebih kan gitu. benar. Berapa jam itu? Padahal setiap hari kita kalau bukan bulan puasa kan setiap saat bisa makan, bisa Makan, minum kan. minum, bener Nah banget, ini kan Kak, kita harus tahan nih. benar. Nah ini kan dalam rangka untuk melatih kita itu menjadi pribadi yang tangguh, ya tidak gampang menyerah dengan kondisi dan keadaan yang dihadapi, ya. Betul. Nah jadi, salah satu salah satu pelajaran yang ingin dibentuk melalui proses ibadah puasa itu Bener. adalah membentuk, karakter yang tangguh, sehingga tidak gampang menyerah, ya, termasuk mahasiswa yang misalnya menghadapi tugas-tugas akademik, ya, Baik, karena dosennya kok ngasih tugas semua gitu, eee, Pak, udah hadapi aja, jalani aja, kerjakan, insya Allah selesai. insya Daripada hanya mengeluh bener, dan meratap tanpa ada tanpa perilaku. ada ikhtiar mengerjakan, ya Oh nggak iya, selesai-selesai. bener Ya, Bapak, jadi seringkali kadang sesuatu itu, berat karena hanya dipikirkan. iya, tanpa ada action di situ. Nah, sesungguhnya kalau udah ada action dikerjakan, cepat ternyata. Iya, Nah itu, makanya bener Bapak. jangan gampang menyerah ya, Nah, apapun tantangan yang kita hadapi, hadapilah dengan dengan penuh tanggung jawab, laksanakan dengan ikhtiar yang kerja keras begitu, maka insya Allah tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita selesaikan. baik Bapak. Nah, ini pertanyaan yang kelima dan yang terakhir Bapak. Belakangan ini tuh banyak informasi yang didapatkan dari UTM Podcast, itu ada beberapa mahasiswa dari fakultas-fakultas lain itu mendapatkan tentang libur Ramadan. Ada libur awal Ramadan itu ada di perkiraan di 5 hari penuh, Bapak. Nah, apakah terkait informasi libur tersebut ada campur tangan dari universitas atau memang ada sepenuhnya di fakultas dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini, Bapak? Ya, pertama sebagai kampus negeri, kita Mhm, tentu kan mengikuti kebijakan pemerintah ya, benar, dan kebetulan memang, di awal, menjelang memasuki bulan Ramadan itu ada kebijakan libur nasional, benar. baik yang hari besar Imlek maupun yang cuti bersama. Mau tidak mau kita memang harus mengikuti. Mengikuti, Nah terus yang selanjutnya, karena memasuki bulan Ramadan ada kebiasaan yang harus kita rubah. rubah, Ya untuk menyesuaikan, benar banget. maka juga perlu, didukung kebijakan, untuk proses adaptasi itu. Baik. Makanya kita di awal Ramadan, ada fleksibilitas ya Oh, dalam proses, pelayanan belajar dan mengajar. baik baik, Kita Bapak. serahkan ke masing-masing unit fakultas yang tentu lebih tahu, model, atau metode pembelajarannya Mhm. apakah harus luring atau harus online. Nah kita serahkan, ke mereka untuk di awal-awal ini. Oh, Nah baik nanti baik. setelah ini tentu kita, karena kita sudah beradaptasi begitu, Benar ya benar. kita kembali seperti normal sebelumnya, cuma memang ada, Oh pemangkasan jam kerja, oh, iya. ya Iya. sesuai dengan, kebijakan, pemerintah Republik Indonesia. Oh, baik Jadi seperti itu, Bapak. ya. Baik. Nah, teman-teman sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman di UTM Podcast kali ini. Mungkin itu saja Bapak ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas refleksi dan pesan dari Bapak yang sudah disampaikan. Semoga kelak kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik lagi daripada hari kemarin. Baik baik, amin amin. Amin amin ya Terima robbal kasih terima alamin. kasih. Ya sukses selalu ya untuk Baik UTM TV. baik, terima kasih. Nah, UTM Tretan UTM, jangan lupa selalu tonton untuk di UTM Podcast di sesi Cahaya Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan UTM. Jangan lupa selalu
ikuti dan selalu update terkait akun-akun sosial media kami, yaitu ada di official YouTube kami, di UTM TV Official, dan jangan lupa juga follow Instagram kami, yaitu @utm.tvofficial agar tidak ketinggalan informasi dan perbincangan hot dan terbaru di Universitas Trunojoyo Madura. Saya Ali Wafi dengan Bapak Safi mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.